Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihahku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu melimpahkan berkah dan rahmatnya untuk kita semua, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran dengan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran pada pagi hari ini muatan pembelajaran tentang IPA dalam materi perubahan energi. Simak pembelajaran hingga selesai dan kerjakan tugasnya. Mari kita mulai. Nah, untuk pembelajaran pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang yang namanya energi. Yuk kita ingat kembali tentang yang namanya energi. Energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Perubahan energi sendiri adalah berubahnya suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Nah, diingat ada sebuah hukumnya adalah hukum kekekalan energi, yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah dari wujud satu ke wujud yang lain. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perubahan energi yang terjadi. Apa saja bentuk-bentuknya? Mari kita ikuti pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa macam-macam energi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sumber energi. Hari ini kita akan membahas tentang macam-macam energi serta perubahannya. Contoh yang pertama adalah energi panas. Yang kedua, energi cahaya. Yang ketiga, energi bunyi. Yang keempat, energi listrik. Yang kelima, energi kimia. Dan yang terakhir adalah energi gerak. Nah, berikut adalah beberapa contoh tentang perubahan energi yang memuat sumber energi listrik. Mari kita mulai. Energi listrik sendiri adalah sumber energi yang sudah kita pelajari. Nah, kita dapat menemukan energi listrik di sekitar kita. Energi listrik sangat berguna untuk makhluk hidup dalam melakukan kegiatan. Energi listrik contohnya adalah sebagai sumber energi yang paling banyak kita gunakan saat di rumah. Nah, coba dilihat di sekitar kalian, ada banyak sekali alat-alat elektronik yang memanfaatkan sumber energi listrik. Nah, selain kita juga menggunakan sebagai hak kita menggunakan listrik, maka kita juga memiliki kewajiban. Apa saja kewajiban kita? Nah, ini kewajiban kita tentang energi listrik yaitu kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Nah, bijaklah dalam memanfaatkan energi. Nah, perlu diperhatikan ya, bahwa jika energi listrik yang kita gunakan setiap hari mengalami yang namanya pemakaian atau penggunaan terus-menerus, maka bisa menyebabkan tagihan listrik juga akan semakin naik dan juga semakin membesar tagihannya ya. Nah, berikut ada beberapa contoh tentang perubahan energi listrik. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu perubahan energi listrik menjadi panas.
yang kemarin sudah kita bahas beberapa. Kita akan mengulang beberapa contohnya di sini. Yang pertama kita contohkan di sini adalah, ya betul, Magicom. Selain Magicom ada apa lagi ya? Yang kedua ada, benar sekali, setrika. Dan yang terakhir adalah alat pemanggang roti. Jadi ketiga benda tersebut memanfaatkan sumber energi listrik dan mengubahnya menjadi energi panas. Lalu ada lagi perubahan energi listrik menjadi gerak. Ini kemarin juga sudah kita bahas ya. Nah, yang pertama ada kipas angin. Yang kedua ada blender, dan yang terakhir ada mixer. Ketiga bahan elektronik tersebut memanfaatkan sumber energi listrik dan mengubahnya menjadi energi gerak. Nah, selanjutnya adalah perubahan energi listrik menjadi cahaya. Perubahan energi listrik menjadi cahaya contohnya adalah lampu. Tanpa lampu, maka ruangan kita akan menjadi gelap. Nah, di sini perubahan energinya yaitu listrik menjadi cahaya. Selain lampu juga ada traffic light, atau kita di sini sering menyebutnya dengan lampu merah ya. Jadi traffic light juga memanfaatkan energi listrik dan mengubahnya menjadi energi cahaya yang kita lihat. Nah, selanjutnya yaitu perubahan energi listrik menjadi bunyi. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa energi listrik menjadi bunyi contohnya adalah radio. Nah, radio serta speaker. Nah, kedua benda tersebut memanfaatkan energi listrik dan mengubahnya menjadi energi bunyi. Nah, ternyata bukan hanya perubahannya hanya terdiri dari satu perubahan aja ya. Ada juga yang memanfaatkan perubahan energi menjadi dua perubahan. Perubahan energi listrik itu yang seperti dicontohkan yaitu energi listrik menjadi bunyi dan cahaya. Nah, di sini dicontohkan yaitu televisi dan juga handphone. Jadi kedua benda tersebut mengalami perubahan dari energi listrik menjadi cahaya dan juga bunyi. Nah, selain juga tentang listrik, kita juga mempelajari beberapa perubahan yang lain. Nah, contohnya di sini adalah perubahan energi kimia menjadi gerak. Nah, yang dicontohkan di sini adalah proses makan. Nah, kenapa proses makan disebut dengan perubahan kimia menjadi gerak? Dalam zat makanan yang kita konsumsi akan mengandung beberapa vitamin, karbohidrat ya, lebih tepatnya karbohidrat ya. Karbohidrat ini tadilah sumber energi yang akan mengubah menjadi gerak ya. Tanpa makan menggunakan karbohidrat maka tubuh kita akan lemas ya, tidak ada asupan energinya. Nah, jadi sebelum kalian berangkat sekolah sebaiknya melakukan kegiatan sarapan terlebih dahulu atau ketika pagi. Nah, ketika pagi sebelum melakukan aktivitas lebih baik melakukan sarapan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yang lain yaitu perubahan energi kimia menjadi listrik. Nah, yang ini yang sering kita gunakan ya. Perubahan energi kimia menjadi listrik yaitu
kita contohkan di sini adalah aki. Aki itu misalkan di sepeda motor ya, untuk menyalakan double starternya menggunakan aki. Nyala lampu dari sepeda motor juga menggunakan aki. Selain aki juga ada baterai. Nah, baterai ini yang menyalakan beberapa alat elektronik yang tidak terpasang langsung oleh listrik. Contohnya adalah jam dinding. Nah, di jam dinding itu pasti ada baterai. Ya, jadi baterai ini nanti yang menggerakkan, menghasilkan energi listrik yang akan menggerakkan detik pada jam dinding kita. Nah, itu adalah perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Nah, yang perlu kalian ingat di sini bahwa air jika bertemu dengan listrik akan menjadi hal yang sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Karena air adalah konduktor, yaitu penghantar. Jika air bertemu dengan listrik, maka akan terjadi konsleting listrik yang menyebabkan terjadinya kebakaran dan bisa juga menyebabkan tersetrum. Nah, ini perlu diingat bahwa kita harus berhati-hati dalam menggunakan alat elektronik. Jangan sembarangan menggunakannya. Jika air terkena aliran listrik yang bersifat konduktor, bisa menyebabkan konsleting yang dapat menyebabkan tersetrum maupun kebakaran. Ya, jadi ingat-ingat jangan memegang alat-alat elektronik jika tubuh kita ataupun beberapa bagian tubuh kita masih basah. Jadi keringkan dulu dengan sempurna, baru kita bisa menggunakan alat elektronik tersebut agar menghindari tersetrum itu tadi ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai juga pembahasan materi. Mari kita lanjutkan dengan tugas kita pada pagi hari ini. Mudah saja tugasnya, silahkan mencari 10 tugas dari tabel yang sudah ada ya. Saya contohkan di nomor 1. Nah, ada benda atau kegiatannya, energi yang digunakan, energi yang dihasilkan, dan juga manfaatnya. Contoh yang nomor 1 adalah kompor gas. Bendanya kompor gas. Energi yang digunakan adalah energi kimia. Ya, berupa gasnya itu tadi. Gas itu berarti kimia. Dan energi yang dihasilkan adalah energi panas. Nah, manfaatnya adalah biasanya kompor digunakan untuk, betul sekali, untuk memasak. Jadi tugas kalian adalah menyalin tabel berikut dan juga mengerjakannya di buku tulis. Dibuat tabelnya, dikerjakan sesuai dengan nomor urutannya. Sudah paham kan? Nah, untuk tugas praktikum kalian, masih ada waktu sekitar 1 minggu ya. Jadi terakhir dikumpulkannya hari Senin depan. Jadi apa praktikumnya? Praktikumnya adalah melakukan praktikum tentang perubahan energi. Nah, formatnya sudah ada dalam GCR. Nah, bagaimana sih praktikumnya? Nah, di situ ada bahan-bahan yang harus kalian siapkan dulu. Makanya kita beri waktu sekitar 1 minggu. Apa saja bahannya? Yang pertama ada kertas. Nah, kertasnya ini kalau bisa dibuat agak kaku atau tebal ya. Contohnya adalah kertas warna. Selain kertas warna, bisa juga menggunakan kertas buffalo atau kertas-kertas bekas, sampulnya buku tulis kalian yang sudah tidak terpakai boleh digunakan ya. Kemudian selain kertas ada benang, korek api, lilin, dan juga stik pemegang. Stiknya itu bisa berupa tusuknya sate atau tusuknya pentol ya. Nah, langkah yang pertama yang harus dilakukan yaitu kertasnya harus dipotong secara spiral
Setelah itu dikaitkan dengan benang dan juga tusuk itu tadi. Nyalakan lilin, lalu lihat perubahannya. Nah, ada video yang akan memberikan contoh untuk kalian. Coba dilihat ya. Perhatikan video berikut. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan melakukan percobaan tentang perubahan energi. Di sini kita akan coba perubahan energi panas menjadi energi gerak. Alat dan bahan yang kita pakai antara lain kertas, gunting, pensil, benang, dan lilin. Dan untuk caranya, pertama-tama kita gunting kertas sehingga membentuk seperti spiral. Setelah itu, lubangi salah satu ujung kertas, lalu ikat dengan benang. Panjang benang sekitar 50 cm. Setelah itu, ikat ujung benang yang lain pada pensil. Sekarang kita nyalakan lilin, lalu letakkan kertas spiral tadi di atas api. Jaga jarak supaya tidak terbakar ya teman-teman. Apa yang terjadi teman-teman? Nah, seperti yang kita lihat, kertas spiral akan berputar. Hal ini disebabkan karena tekanan angin berubah akibat energi panas. Api lilin memanaskan udara di sekitarnya. Udara menjadi hangat dan mengembang. Udara hangat lebih ringan dari udara dingin. Udara hangat pun naik ke atas. Udara dingin yang di bawahnya bergerak ke atas untuk mengisi tempat yang kosong. Demikian hal itu terjadi berulang-ulang sehingga membuat kertas spiral itu berputar. Teman, demikianlah percobaan tentang perubahan energi panas menjadi energi gerak. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah contoh praktikum yang akan kalian lakukan. Nah, praktikum tadi apabila kurang jelas nanti bisa dilihat di kitab halaman 53. Nah, berikut adalah lampiran dari laporan yang harus kalian jawab ketika selesai mengerjakan praktikum ya. Seperti yang sudah kita lakukan pada laporan praktikum tentang energi matahari. Nah, kalian juga harus membuat laporan. Jadi laporan ini nanti kalian tulis seperti biasa ya. Bisa di-print atau ditulis langsung melalui aplikasi yang ada ya. Nah, di sini misalkan ada yang terjadi itu namanya nanti diisi siapa, kelasnya, dan nomor absennya. Serta ini yang paling penting ya, di bagian data pengamatan. Nah, nanti kalian amati apa yang terjadi jika lilinnya mati saat melakukan praktikum. Dan bagaimana ketika lilinnya tadi menyala. Serta jawab pertanyaan yang ada di dalam laporan. Jangan lupa buat kesimpulan dan juga lampirkan dokumentasi foto kalian saat melakukan praktikum. Alhamdulillahirrabbilalamin, berakhir sudah pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini diberikan Allah ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kelancaran saat kalian melakukan pengerjaan tugas maupun praktikumnya. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin.
Nah, jangan lupa pesannya yaitu manfaatkan energi listrik dengan bijak untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.